dimanapun kalian berada, sekarang kita berada di Samarinda dengan julukan kota tepian. Di Samarinda ini banyak banget keanekaragaman budaya dan tempat wisata. Dan salah satunya yang akan kita bahas hari ini bersama dengan saya Dian Vicky, ini dia Rumah Ulin Arya. Rumah Ulin Arya dengan suasana yang sejuk dan ramah untuk anak-anak sangat cocok buat kalian yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Di sini juga kalian bisa membeli souvenir sebagai oleh-oleh teman-teman atau keluarga yang ada di rumah. Dan kalian gak perlu bingung harus mau kemana dulu nih, karena di sini juga ada denah yang kalian bisa ikuti kalau misalkan kalian ingin berkunjung ke Rumah Ulin Arya. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Rumah Ulin Arya, namanya Mini Farm. Untuk di dalamnya nanti kita lihat sama-sama yuk. Nah, gimana teman-teman? Di Mini Farm bukan cuma ada hewan-hewan itu aja kan, banyak banget hewan-hewan di sini. Bahkan ada rakun, ada iguana, ada komodo dan lain sebagainya. Burung yang aku nggak sebutin tadi juga bahkan ada di sana juga ya teman-teman. Nah, Anda terlihat jelek, cupu, dan sangat gurih. Kami punya solusinya. Morris Premium Hair Pomade memiliki kandungan biotin dan red ginseng. Kita ulang. Morris Premium Hair Pomade adalah sebuah minyak rambut yang memiliki kandungan minyak rambut dan yang pasti membuat Anda menjadi tampan seperti saya. Kamu nanya bagaimana cara makainya? Nih, gue kasih tahu ya cara makainya. Pertama-tama Anda buka tutupnya, tapi jangan gegabah seperti saya. Lalu Anda colet-colet manis. Ya, Anda colet dan oleskan ke rambut. Jangan lupa disisir. Dan hasilnya, ya, tampan bukan? Lihat guys, teman-teman kelas saya aja sampai ngefans sama saya. Mereka sampai heboh. Tunggu apa lagi? Beli Morris Hair Pomade di warung daeng terdekat Anda. Halo Animal Lover, sekarang kita bersama dengan Mas Dodi, selaku kiper reptil. khusus untuk reptil ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyain ke Mas Dodi nih. Kalau untuk pelihara reptil nih butuh keahlian khusus nggak sih? Kalau untuk pelihara reptil sebenarnya cari tahu dulu apa yang mau dipelihara. Contohnya kayak ular nih. Sedangkan kan ular ini dia ada orang yang berpikir ular ini makan tiap hari. Benar. Sedangkan ularnya makannya ada yang seminggu sekali dan ada yang 2 minggu sekali. Dan perawatannya pun dia nggak perlu bersihin kandang setiap hari. Yang perlu hanya di handle setiap hari. Itu aja sih. Kalau untuk jenis ular ini sendiri, jenis ular apa ya Mas? Yang ini jenis ular piton. Dia Piton asli? molurus. Di Indonesia ada, cuman itu yang jenis normal. Untuk jenis normal. Ya, kalau yang albino sudah kebanyakan orang-orang sudah ternak. Sudah breeding. Ya. Kalau ini dilindungi nggak? Kalau untuk hewan Kalau untuk jenis piton normal atau jenis molu normal itu dilindungi. dilindungi. Tapi yang normal. Normal. Cuman ini kemarin dengar kabar katanya yang semua jenis molu dilindungi. Jadi ini termasuk dilindungi Ya. gitu ya. Kalau ini bisa sejinak ini ya kan? Nggak banyak reptil yang bisa jinak terus dipegang-pegang kayak gini tuh. Kalau untuk cara menjinakannya sendiri itu gimana sih? Dari kecil sih dipelihara. Dari kecil. Ya, dari kecil dipelihara sering dihandle. Sering dihandle. Karena terutama ular ini dia menggunakan sensor panas. Sensor panas. Nah, dia sering kita handle, dia bisa hafal sensor tubuh manusia. Jadi kalau sama manusia dia nggak bakal gigit. Kalau Berbeda kalau dia di mamalia atau unggas. Oh, Karena suhunya berbeda.
Iya beda. Jadi Ya. dia lebih sensitif. Sensitif ke air unggas atau mamalia. Nah, kalau manusia kenapa saya bilang dari kecil? Ya karena dia bisa hafal sama suhu tubuh manusia. Makanya dia bisa bedakan mana suhu manusia sama suhu mangsanya. Kan kadang kalau misalkan untuk reptil itu sendiri, saya pernah nonton nih di YouTube. Walaupun dia sama kiper emang jinak, cuman kalau sama orang lain dia biasanya ada yang nyambar aja gitu. Nah, sebenarnya ular itu beda kayak mamalia. Kalau mamalia ada yang namanya one man atau jinak ke tuannya. Sebenarnya kalau reptil enggak. Reptil hanya tahu karakter. Nah, sedangkan kita yang kipernya reptil sendiri, ownernya reptil sendiri, kita tahu nih cara ibaratnya handle-nya gimana. Kadang biasanya orang kecil itu salah handle. Entah kepalanya kayak yang ditekan atau ekornya yang terinjak, itu bisa bikin ular itu berontak. Panik gitu ya. Ya, Untuk Mas Dodi nih, ada nggak resep buat teman-teman di rumah kalau misalkan mau pelihara reptil? Ada saran kayak gitu gimana? kalau saran sih kalau mau main reptil dipikir dulu apa yang mau dimainkan. Mau main ular atau mau main yang berkaki. Karena ibaratnya untuk membeli ini bilang gampang lah, cuma untuk memelihara yang susah. Caranya susah. Kadang orang ada yang di awal aja yang seneng, terus sebenarnya bosan. Terus ibaratnya ya antara nggak diurus atau nggak dijual rugi, kan sayang. Jadi ibaratnya diperhatikan dulu apa yang mau dipelihara, benar-benar dipelajarin, baru beli hewannya. Mas Dodi pasti pernah ngeliat kan kayak misalkan di YouTube atau di televisi nih. Otomatis kan Mas Dodi berarti salah satu pencinta reptil. Apa pendapat Mas Dodi tentang kayak penyiksaan binatang termasuk reptil itu sendiri? Sebenarnya sih kalau anggapan sih sebenarnya itulah pentingnya edukasi. Makanya saya komunitas sama dengan reptil itu sering mengedukasi. Ada ular yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Dan kita pasti ngasih tahu nih cara penanganannya gimana. Entah mengusir ular apa segala macam itu kita pasti kasih tahu. Nah makanya kebanyakan orang-orang itu taunya ular itu hanya berbisa semua. Makanya kebanyakan ya dibunuh lah. Itu kan sangat kami sayangkan sekali itu. Jadi sebenarnya sedih juga ya, karena cinta reptil gitu ya. Kalau untuk di rumah Ulinarnya sendiri ada beberapa jenis reptil ini mas? Sekitar 10 jenis ya. Dan yang paling digemarin ular sama iguana. Ya. Oke, thank you Mas Dodi atas waktunya ya. Makasih banyak. Selamat datang di Ruang Strategi, program acara yang didedikasikan untuk membahas strategi-strategi dalam dunia sepak bola. Di sini kami akan mengulas berbagai aspek taktik, formasi, permainan, pemain, dan segala hal yang berkaitan dengan sepak bola. Nantikan program kami di Moon TV. Teman, selain di Zoo, di rumah Ulinarnya juga ada tempat berteduh sekalian belajar nih. Gimana lagi kalau bukan di perpusnya? Sekarang aku udah ada di perpusnya, mungkin langsung lihat di view belakangnya. Di situ ada buku-buku dan di sini kalian bisa pakai buku sekalian belajar. Halo, kembali lagi bersama saya Nian Vicky. Di sini bersama dengan Mbak Nur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Mbak. Yang pertama, jam operasional dari rumah Ulinarnya sendiri itu dari jam berapa sampai tutupnya jam berapa sih Mbak? Jam 8 udah buka. Cuman biasanya sih jam 4 sudah tutup ya. Cuman dikasih waktu setengah jam untuk besok dilakukan. Jadi paling lambat setengah jam. Oke. Terus pasti orang luar sana kan ada juga yang nanya nih, di sini nih bisa camping apa enggak sih? Kalau itu kurang tahu sih ya. Nggak semuanya Oh iya. Terus di perpustakaannya ini sendiri nih, kan ini enak nih buat berteduh. Iya. Buku yang ada di sini nih kebanyakan buku tentang apa aja ya? tentang anu sih bela apa? Banyak sih sebenarnya. Banyak semua ada deh kayak dunia perpancingan atau dunia sekolah itu budaya. Budaya. Buku Jadi anak-anak. lengkap gitu ya kalau untuk persoalan bukunya.
Terus di sini tempat-tempatnya itu ada apa aja sih? Soalnya kan saya tadi nggak datangin semua tuh. Selain yang saya datangin cuma mini farm. Terus untuk tempat kayak hiburannya gitu gimana? Sini paling kayak ada kafe, Restoran berarti ada ya? ada kuda, bisa naik. Terus ada kayak ini perpustakaan, ada mobil, ada minivan, ada mobil sama Terus kalau untuk kayak perawatan hewan nih, menurut banyak banget nggak tentang perawatan hewan? enggak Itu aja saya mau tanyain Mbak, makasih ya Mbak untuk waktunya. Baru di Moon TV, membantu mendorong minat baca Indonesia. Nah, hari ini kita bakal review buku komik ini nih. Mereview beragam buku yang ada. Buat teman-teman yang bukunya ingin kami review, bisa rekomendasikan ke kita ya. Saksikan Rebook hanya di Moon TV. Oke, animal lover semua yang ada di rumah, sekian dari perjalanan kita singkat di Rumah Ulin Arya. Terus di sini ada beberapa pertanyaan nih yang disampaikan oleh teman-teman melalui Instagram. Pertanyaan yang pertama, Kak, untuk naik kuda itu mulai dari bukanya jam berapa? Dan tadi saya udah berkuda, untuk tiketnya 30.000, awal bukanya itu mulai dari jam 10 pagi. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua nih, berapa tiket masuknya Kak? Kalau misalkan kalian masuk nanti bakal dikasih kayak gelang kayak gini ya. Terus untuk harga tiket masuknya dewasa itu 70.000, untuk anak-anak 4-7 tahun itu 30.000, 4 tahun ke bawah itu dia gratis atau free. Orang tua usia 60 tahun ke atas itu diskon 50% dan wajib menunjukkan KTP. Nah, terus ada tambahan lagi nih, jika kalian pengen masuk ke area kolam renang, karena di sini ada kolam renang, itu ada biaya tambahan 30.000 sama kayak biaya kita mau pengen berkuda. Terus pertanyaan 3, di sini nih gazebo-nya bayar kan? Untuk gazebo itu free ya. Cuma terkadang ada tulisan yang kayak reservasi itu udah ada orang yang booking. Jadi kan namanya free pasti orang rebut-rebutan kayak gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk naik kuda ini berapa? Tadi udah saya kasih tahu, harganya 30.000. Untuk foto langsung jadi itu harganya 20.000. Ada jual cemilan nggak Kak di sana? Atau boleh bawa nastar sisa lebaran? Konyol nih ya. Kalau untuk cemilan di sini ada, di restorannya itu menyediakan cemilan, makanan kecil hingga makanan berat. Terus yang selanjutnya, lihat hewan-hewan udah masuk biaya uang yang 70 Kak. Itu udah termasuk, jadi kalian nggak perlu bayar lagi kalau misalkan mau foto sama hewan. Kalau kalian bawa kamera sendiri itu bisa foto, kalau kalian pengen video itu free. Dan di sini yang paling lengkap ya, untuk pertanyaan yang paling sering ditanyain, karena dia kan tempatnya ini kayak terpencil dikit, masuk ke dalam. Untuk alamatnya itu di mana Kak? Untuk alamatnya ini di Jalan Tengku Batu, Teluk Ambulung, Desa Bayur, Sempaja Utara. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa hubungi WA 0823 6-nya 3 kali, 0-nya 3 kali, baru 93. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin kalian bisa tanyakan. Nanti kita, kalau kalian suka dengan konten yang kayak gini, animal story, kalian bisa langsung lanjut aja komen di bawah. Terima kasih, saya Angel Vicky, pamit undur diri. Apakah kamu tahu apa itu fabing? Fabing adalah perilaku mengabaikan orang di sekitarmu karena terlalu terikat pada ponselmu. Setiap kali kamu terpaku pada ponselmu, kamu mengorbankan momen berharga yang bisa kamu bagi bersama orang-orang yang kamu cintai. Apa ini telah? Nggak seru ah. Fabing menghancurkan komunikasi, mengurangi koneksi emosional, dan merampas keintiman dalam hubunganmu. Saatnya kita mengubah perilaku ini. Mari kita hentikan fabing dan mulai menghargai kehidupan yang ada di hadapan kita. Alihkan perhatianmu ke mereka yang berarti dalam hidupmu. Dengarkan cerita mereka, berbagi tawa, dan ciptakan momen tak terlupakan bersama mereka. Bersama-sama kita bisa menghentikan fabing dan membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Dukung gerakan anti fabing dan mari bersama-sama menghargai kehidupan yang ada di sekitar kita.